Alam samiku rahimahullah. Falakot halam kok teman-teman jadi dan jadi copot, jadi halal. Amlisani saking lisan ingsun apa udatu sunti bundelane meneng. Wa tawakoni lan ngaluni merungkeri ing ingsun apa udatul kalami pertanggungjawaban ngomong pertanggungjawaban janji itu pertanggungjawaban ngomong guneman wakola tatul kilan tegese kalungi guneman gunem main perkara antakan utawi sira iku musabirun netepi niku nglakoni alias bahasa saniki iki ndablek. Musabirun kang ndablek alaihi ngatasi ma wa minal qawli nyatani bodohan bahasa kasar itu ya biar dia ngomong bahasa kasar picek menurut banyak picek maksudnya ini bodoh bahasa Arab itu pun sopan tapi bahasa Jawa itu kata picek itu pun mentok picek anjaliyatul haqi saking pertelani perkara kang hak ma'alat jaji sertane dawak-dawakno fi nusratil badili ing dalem nulungi perkara kang batil wa tahsinul jahdilan bagusi kebodohan nganggep bagus tentang kebodohan ngarani apik tentang perkara sing salah wa tashrib lan provokasi itu menfitnah ngobah-ngobahaken Allah menfitnah halaman ing ngatasi wong asarokan milih sapa man anuzua ing mareni qalilan khalqi amarasinil khalqi saking formalitas makhluk formal rasmun sing resmi ni makhluk formali makhluk wa malanan condong sepeman mailan kelawan condong yasiron kang iki amrasat al-munasan madrasmi saking netepi rasmun perkara dohir nempon iku formal keformalan ilal amali maring lakoni bimuktadul ilmi kelawan tuntutan ilmu tomaan krono ngarep-ngarep finai lima ing dalem perkara tuku bidatang dan sembah sapa Allah bi kelawan ma minta siyati nafsu nyatani bersiaken nafsu tomaan krono minta siyati nafsu wa islahil qalbi lan bagusi ati jadi maksudnya Imam Ghazali dawakan aku nulis kitab ini pertama dengan ucapan alhamdulillah, nomor 2 dengan ucapan sholawat yang bisa menghabiskan semuanya Rasul, nomor 3 saya sudah istikharah memilih yang baik kepada Allah Ta'ala, minta yang terbaik kepada Allah Ta'ala. Ketiga, saya bergegas semangat yang mendahulukan untuk mematahkan kekaguman, kegawaan orang-orang yang memaki-maki terhadap ulama sufiyin, terhadap ulama-ulama sufi, termasuk orang-orang yang membersihkan hati. Dirabyan ayyul adil al-mutaqoli fil azm mimpai di suratul jahidin, yakni golongan orang-orang yang ingkar dengan kebenaran, yang melampaui batas
Fitaklid wal ingkar, di dalam mengkritik dan ingkar terhadap subyin mimbai tabaqatul mungkirin al-ghafilin, yakni golongan orang-orang yang telah ingkar dari orang-orang yang lupa tentang akhirat. Falakot halal lisani udah usum, di sekarang ini sudah saatnya, kata Imam Ghazali, sudah saatnya lesan saya lepas dari genggaman, lepas dari ikatan berbicara. Wis saiki wayahe aku ngomong, sudah saatnya saya berbicara. Wa tawaqqani udatul kalam, dan sudah saatnya sekarang ini saya mempertanggungjawabkan berbicara, tanggung jawab untuk berbicara. Wakola datunul ini kalungan ngomong itu ya tanggung kali waktu untuk berbicara. Berbicara apa? Sudah saatnya saya sekarang ini berbicara, ngomong, memberi nasihat. Ma anta musabirun alaihi minal ummi min jaliyatil haq, tentang sesuatu yang sekarang ini kamu masih kontinu melakukan kebodohan-kebodohan dari kebenaran, kebodohan-kebodohan yang jauh dari kebenaran. Ma'al ajab birusratil batil, dan selalu gigih untuk membantu hal-hal yang batil. Ya, ini gak mau barang yang hak. Wa taksinil jahli, dan hal-hal yang bodoh, hal-hal yang salah dianggap benar. Sudah saatnya aku ngomong kaya ngono. Sing dimaksudaken iki adalah golongan poha yang hanya selalu mendahulukan hukum-hukum formal. Maaf, di dalam masa dulu niku kata fikih niku yang berkuasa, yang mengimplementasikan adalah pemerintah. Jadi tidak fikih yang sama pelajari, jadi ini pelajari sama pelajari fikih sekarang ini sepanjang fikih-fikih yang hubungannya dengan jinayat, yang fikih dengan hubungannya muamalat, itu sebenarnya energi belaka, mempersulit diri. Kenapa kok mempersulit diri? Tidak ada gunanya, karena di dalam prakteknya fikih niku yang praktekkan satu adalah amir, pemerintah. Kedua, orang-orang yang telah ditugaskan oleh amir, yaitu para gubernur, pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan agama. Kalau di sini harusnya pengadilan agama. Ketika pemerintah sudah menetapkan fikih dengan fikih, melakukan undang-undang dengan fikihnya, para pengadilan sudah menggunakan dengan fikihnya, sudah. Bagi yang lainnya pihak ketiga, yaitu mutakalif, tidak ada gunanya sudah. Walaupun sampean berbicara ada pendapat ini bagaimanapun nggak akan bisa dipakai. Kenapa? Karena hakim yang baru khilaf. Jadi yang ditetapkan oleh pemerintah itulah hukum yang semestinya. Oleh karenanya, sekarang kadang-kadang kita berbicara soal fikih di dalam masalah hukum sah tidak sah, sah tidak sah. Dan menurut pendapat ini yang kuat sah, yang kuat tidak sah dan lain sebagainya. Itu ya hanya bahasa untuk pengetahuan saja. Secara gampangan kajian ilmiah. Prakteknya yang kuat dan tidak kuat yang ditetapkan oleh pemerintah itu yang kuat. Walaupun saya mengatakan gak sah, tapi yang dipilih oleh pemerintah itu yang sah, ya itu. Kalau sekarang seperti hanya hukum muamalah sah dan tidaknya, itu terserah OJK, bukan terserah fikih panjenengan. Fikih panjenengan hanya kajian belaka, itu disebut dengan mutakalif.
Nah di sini waktu zaman Imam Ghazali sangat gencar-gencarnya orang yang sangat fanatik dengan fikih yang formal, karena memang ada syai'unnya kalau fikih yang formal, tapi untuk ilmu-ilmu yang mestinya urusannya dengan hati ini diabaikan. Makanya Imam Ghazali mengatakan saatnya saya berbicara tentang hal-hal yang sekarang kamu masih musafir, masih kontinu, masih aktif, ya, masih aktif atau masih ngeyel gitu ya. Nah, masih jabrek ya bahasa Selopura. Saya akan berbicara tentang hal yang kamu masih jabrek, melakukan kebodohan, menjauhi kebenaran, menjauhi hak-hak yang sudah nyata, dan selalu ma'alajat bin wasradul batil, selalu berusaha membantu kebatilan dan hal-hal yang bodoh kau anggap baik. Bahkan watas air pas tasghir alaman asar nuzul, kamu menyebarkan fitnah terhadap orang-orang yang memilih keluar nuzul itu, nyopot itu keluar sedikit dari fikih formal, dari formalnya makhluk-makhluk, dan condong sedikit menuju untuk mengamalkan sesuai dengan tuntutan ilmu. Orang-orang yang memang sudah keluar dari fikih formal, keluar dari mulazamah rasmi, menetapi keformalan, menuju mengamalkan tentang tuntutan ilmu yang didapatkan, yaitu ilmu akhirat, ilmu yaitu tasfiyatin nafsi wa islahil qalbi, ilmu untuk membersihkan hati dan memperbaiki hati. Napa tama'an fi naili ma tu'bidallahu bihi, karena mengharapkan untuk mendapatkan nilai ibadah kepada Allah Ta'ala. Orang-orang yang semacam ini malah kau fitnah, malah kau anggap sesat, malah kau anggap salah. Ini zaman dulu, makanya banyak orang-orang yang memperjuangkan agama yang betul-betul murni malah dituduh sesat, termasuk seperti Al-Khalaj bin Mansur dibunuh karena dianggap sesat. Tapi apa yang terjadi setelahnya dibunuh, darahnya malah berputar berlogo kalimah la ilaha illallah. Syekh Al-Budi kau penjarakan, kau anggap sesat. Syekh Yasin Al-Bastami kau jadi hukuman gantung sampai 3 kali. Syekh Yasin Al-Bastami dijatuhi hukuman gantung tapi lolos terus. Kenapa? Ya dianggap sesat. Kenapa dianggap sesat? Karena nggak sesuai dengan fikih formal, hukum-hukum formal. Nah disinilah Imam Ghazali mulai ingin berbicara tentang itu. Kenapa mereka-mereka itu kembali kepada tuntutan ilmu, yakni atas yakin nafsi wa islahil qalbi wa tadarukan libadima wa tadarukan maksudnya di bawah ini wa tadarukan lan krana nusuli libadima maring sengai perkara parata kang wis dingin apa mamin itu adil umri saking entek umurnya, untuk ngijoli tentang usia yang sudah habis, asal kesalahan-kesalahan yang menghabiskan usia. Hanya sebagian untuk ngijoli sebagian hal-hal yang sudah terjadi, yaitu yang mensia-siakan umur untuk melakukan hal yang tidak ada manfaatnya. Kenapa kok sebagian yaksan krono putus asa minta lagi saking sempurnane ngijoli, lek nyempurnane sikone jabilan nambeli krono tenambeli kuwate wis ora iso. Mereka telah bertujuan untuk mengamalkan ilmu, untuk beramal sesuai dengan tuntutan ilmu, meninggalkan tentang formalitas untuk ngijoli sebagian yang hilang, yaitu mensia-siakan umur dalam melakukan hal yang tidak ada
manfaatnya. Kenapa kok sebagian yaksan min tamamit tahlaki wal jabri? Karena sudah tidak mungkin untuk nusuli kabeh, sudah terjadi. Jadi ini nasi sudah kadung jadi bubur, nggak bisa jadi nasi lagi. Tapi ya masih bisa dijual dengan bubur, jangan putus asa gitu. Isone dijual bubur ya dijual bubur, kayaknya jadi kian nih. Nah, demikian pula kan isone ini ngilangno barang-barang yang sudah kelewat, nggak mungkin keseluruhannya menambah nggak bisa. Ya wis libak bima faroto minito atil umri untuk ganteni, ngijoli sebagian yang sudah hilang dari mensia-siakan usia dalam melaksanakan hal yang tidak ada manfaatnya. Kenapa? Yuk yaksan minta laki wal jabri, karena lek nyempurna nambeli keseluruhan, nusuli keseluruhan, yaksan putus asa. In mungkin itu gak mungkin maneh, karena wis nasi jadi bubur. Makanya karena nasi sudah jadi bubur, usahakan jangan dibuang, buburnya saja dijual, ngeten mawon, dijual dengan bubur. Itu wong sing gak putus asa walaupun kena sebagian. Aja malah kagian penggawean sekarang wis kena wis dipangan wis malah justru diolah maneh kaya wong sego dodol sego goreng. Wong sego wis lagi mangan karep enak ngono malah diolah goreng. Iki wong kagian kolan iki jeneng mutakalif iki ngriku. Mutakalif. Wis. Wakyar lan ngumpulaken min himariman saking desekane wong, dikumpulane wong kala kang dawuh iki ing dalem man sapa sami syar'i Kanjeng Nabi kang duweni syariat shalawatullahu alaihi ajma'i. Piye gawe Kanjeng Nabi? Asyadun nas utawi banget menungso apane azaban siksane yaumul qiyamah iku alimun lam yang bukan ora manfaati ing alim sapa Allah bi ilmihi lan ilmune alim. Nomor nomor 3. Jadi dia yang kau provokasi, yang kau fitnah itu adalah orang-orang yang sengaja keluar sedikit dari formalitasnya makhluk, kebiasaannya makhluk, condong sedikit dari formalitas untuk mengamalkan tuntutan ilmu karena mengharapkan ibadah, mengharapkan nilai ibadah kepada Allah. Apa giniku? Dengan cara membersihkan nafsu, membersihkan hati, memperbaiki kebusukan hati. Siji. Nomor 2 untuk mengganti ngijoli, carane nambani sebagian yang sudah hilang, nambeli nyulami sebagian yang sudah hilang, yakni usia yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada manfaatnya karena memang tidak bisa ditambali semua. Nomor 3 warhiyar untuk mengumpulkan dari menjauhi orang min dari golongan menungso, yang oleh Rasul diklaim disebutkan asaddun nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'ullah bi ilmi. Repot. Jadi besok itu paling banter, paling berat siksane atau paling berat menyesalnya di hari kiamat adalah orang-orang yang tidak manfaat ilmunya. Wong sing alim yang tidak manfaat ilmunya ini paling berat. Man istada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa buddha.
Lah, karena dikatakan besok niku akan dikatakan asyadun nas hadratan yaumal qiyamah salah satu paling susah-susahai, paling rugi-rugine ngerasa nelongsone menungsa wonten dinten kiamat niku wonten telu. Pertama, rajulun kana lahu amalun faja'a ghairu yaumal qiyamah bi afdola amalan minhu. Dhewe sepede duwe amal apik akan mendapatkan balasan sing apik. Tiba-tiba ada orang yang lebih mulia datang membawa amal sing luwih akeh, luwih apik, luwih hebat, niki akan menyesal. Akan menyesal, tapi sudah nggak bisa ditambeli dan selakono. Masya Allah. Nomor 2, warajulun kana lahu malun falam yatasaddaq minhu fawarisau ghairuhu fatasaddaqa minhu. Betul. Seorang laki-laki yang telah mempunyai harta yang banyak, wakeh tapi gak sempat sedekah, terus mari ngono diwaris oleh orang lain dan oleh orang lain disedekahkan. Niki menyesal, itu kan bondoku biyen toh. Jadi yang perlu mendapatkan pahala kan saya toh. Kok malah sing oleh pahala dia, mergo yo apa masalah waktu kok cekel ora kok sedekahno, sedeng dicekel wong disedekahno. Lah niki nomor 2 niki menyesal. Dan paling menyesal itu besok ya orang-orang yang sedekah niku. Orang sing enggak tahu sedekah niku, makanya wong-wong mati niku kepingin padha mulih. Kalau sudah pulang bukan ingin melakukan sholat, bukan ingin haji, bukan ingin umroh, bukan ingin poso. Lu opo sing dikepingini? Laula akhirtani ila ajalin qarib. Mbok yo Gusti lek niku wis mati tapi mbok yo Gusti kula panjenengan tunda malih pada usia stilu mawon balik nang dunya. Lah kowe tenan kok nang dunya. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Kula badhe sedekah. Kula badhe sedekah. Niku lek wong wis mati niku kepingine mulih niku ora kepingin haji, ora kepingin umroh tapi kepingin sedekah. Aman. Lan mulane kula lan panjenengan kudu golek jalan sedekah. Lan iki ngaji ngeten iki lek kula lan panjenengan purun menggunakan kesempatan mumpung akeh wong kumpul lan niku dikai sarapan pagi ngoten tambah. Niku lek pun jalan panjenengan bu pertama niku turunan dan niku insyaallah niku nanti gentenan. Wong-wong sing katene nikahi niku gentenan. Kayak akad barokah. Niku koyo ten masjid ta'awun ngoten niku malah uang masjid enggak pernah enggak pernah dikeluarkan. Ya ngasanya saya katakan boleh kalau apa boleh masjid sing untuk kemasyarakatan digawe mangan ke pengajian niku oleh. Nah, pokok wis melebihi dari kebutuhan bangunan ngoten niku. Terus setelahnya itu ternyata kenyataan itu malah enggak malah orang tahu ngetokno mergo kabeh sesuk kula mawon. Masalah ini ku mangke pancen keduran pancen sedekah sing paling berarti wis ngoten iki siang. Kalau usahawan ora pati laku. Pemane bengi lah dari berkat mampu. Udah ngomong ngoten iki. Niki yo temenan. Niki pas mujudaken niku manggung. Daripada terus panjenengan lek wis mati kepingin ngekeki mangan nang wong ngaji wis ora iso. Lah gitu laula akhiratani ila ajalin qarib. Ya Allah kula panjenengan
paringi mangsul malih Gusti sekilo mawon tinapa fa asaddaqa kula badhe ngekeki mangan yang ngaji wa aku minas sholihin lan kula badhe dados yang saleh jare Gusti Allah wa aku minas sholihin wa asaddaqa wa aku minas sholihin terus ya jajalun la yasakiruna sa'ata wa la yasakibun kasep sing Jawa mboten kasep kemudian wis bolak-balik dielingno ya panggambe gicek kok saiki arep lho anggere sedekah engko paling kuwi mulih ya iman maneh lho kan tenan niki wala umri lan demi yekti supaya kelan pamupa jiwa ingsun kelawan usia ingsun innahu temen sedene kelakuan iku la sababa ndak ada faktor itu maujud sama sekali tidak ada penyebab li isrorika maring dablek sira maring kontinu sira netepi niku lan dablek kaya ngene kowe pakan dablek kaya panggah ngeyel ae pakan netepi ae ala takaburi ngatasi takabur ala nakiri ngatasi ingkar kamu selalu ingkar kepada orang-orang yang telah membersihkan hatinya telah ingkar kepada orang-orang yang tazyatun nafsi yang keluar dari formal hukum-hukum formal tidak ada penyebab lain keingkaranmu itu iladahu angin penyakit alladzikan amakan wis nyumrambai apa alladzi aljamal wa biro ing golongane wong akeh kumpulane wong akeh. Jadi orang-orang yang ingkar dengan ulama sufi, orang-orang yang ingkar terhadap orang yang membersihkan hati, orang-orang yang ingkar terhadap orang yang tidak memperdulikan dengan hukum formal, ini tidak ada lain penyebabnya, faktornya kecuali penyakit yang sudah kadung merata. Boleh kadung merata menunggu ya wangel. Kenapa? Karena kalau sudah merata itu yang baik akan dijadikan jelek, yang jelek akan dijadikan baik sesuai dengan yang sudah dengan opini yang ada. Sementara menungso niku tidak begitu memikirkan tentang esensial, tidak memikirkan tentang realita, tapi hanya mengikuti opini yang ada. Melok omongane wong akeh. Lha mboten percaya nggih. Kula tangleti jenengan sarung BHS karo sarung Gajah Duduk niku terang-terangan niku kualitas iki. Niku panjenengan berbicara jujur, bukan opini. Lek opini kuwi ngarani apik BHS, tapi sampean lihat dikalkulasi BHS dijak Daud ora wani. Gajah Duduk wani. Sampean duwe BHS sampean umbah karo ringsu lancer. Gajah Duduk bukan karo soklin baik guyu kapal. Jadi terus sampean PP BHS di PP nang panasan wen apa mon oke seneng. Tahan jajal BHS nang panasan pulang. Terus angete digawe kemul sik kandel Gajah Duduk daripada BHS. Tapi kenapa kok seneng BHS? Opini. Lah nek akhirnya pinter perusahaan sarung BHS. Sing penting saiki digawe cape ae. BHS walaupun kualitasnya sebetulnya padha karo Atlas tapi sing penting cape BHS. Kenapa seneng sampeyan? Ya ini karena opini. Nah, hukum-hukum juga demikian waktu dulu itu karena opini bahwa yang diperhatikan yang bisa manfaat adalah hukum-hukum fikih yang formal yang ditetapkan oleh pemerintah, dan penyakit yang semacam itu sudah amal jamal ghafiro sudah merata.
Tidak hanya itu saja, balsamila al-jamahiro balsamila balik merata apa sih dak al-jamahiro ing jumhuri ulama sing ngagung-ngagung mulai kena penyakit kaya ngoten. Nopo minal usur nyatani mundur an mulahadati zarwati hadzal amri saking ngliriki pokoke iki perkara wal jahli lan bodho apa bi anal amro kelawan temen sedune perkara iku idun mungkar. Jadi dia ini gak ngerti kalau apa yang sementara ini dilakukan itu adalah mungkar. Sementara yang ini yang telah terjadi itu jelek, tapi merasa itu adalah kebanggaan, merasa itu adalah kebaikan. Mulane angel dituturi, yang sehingga Imam Ghazali saking pedesnya seperti ini itu loh. Akhirnya para ulama-ulama geram. Wakil kalau ini sebagaimana saya katakan kemarin sampai lapor kepada pemerintah sepakat kitab Ihya dibakar, musabjah diambil. Jadi gak ada kemajuan terus itu yang ngeten ini. Kono ngkritiki ulama-ulama waktu dulu. Ini kira kayak ngeten iki lah terus diutarakan lagi ulama-ulama sing fanatik dengan ilmu dohir, fanatik dengan ilmu formal, kan yo panas betul ini. Panjenengan kan betul pati panas, mergo ora pati ngerti ilmu. Jadi lha teng mriki niku bahasane Imam Ghazali kan didelok saka niki mawon pun wah pedes kaya ngene. Mulane fuqaha yo geram niku wis pantes. Karena gini an mulakadati darbati hadzal amri wal jahdi lan bodho bi annal amro lan temune perkara iku idun mungkar idun ala idun perkara sing agung wal khadda lan temen sedune keagungan iku jidun serius. Keagungan kejelekan ini cara penyakit sekarang itu sudah betul-betul serius, sudah betul-betul akut, perlu untuk diobati maneh. Padahal kalau orang yang diobati wal akhiratu tawi akhirat iku mukbilatun madhep. Akhirat niku sudah terus lebih dekat. Atin bakal tegolek wis atin. Jadi mobilan itu madhep sudah tidak ada yang lepas darinya walau kuntum fi burujim musyayyadah. Ora peduli nom, ora peduli tuwek, kadang-kadang ngendalken sik nomi ternyata yo game dhisik. Ini wal akhirah mobilah wa dunya mudbira. Dunya ini terus mundur, entek Pak. Dadi panjenengan kan bendina kaya ngeten iki ngentekno sedina karek jatahe ora ngerti jatahe swidak saiki wis 59 karek ngoten lho. Iki wa dunya mudbiratun la mahalata. Pasti niku la mahalata niku pasti bisa niku ora usah dijelasno niki wis melek kabeh. Wal ajal qaribun. Ajal niku masa uji berlaku. Masa uji berlaku ini sini panjenengan niku napa ya biyen sing ditetepno niku waktu her niku korip cedek banget niku ora kok cedek banget niku punan apa maneh kaya ngeten iki di atas 50 grene cedek banget punan apa maneh ketika Mbak Corona rada teko ngoten pilek ngoten mawon pun malah saat ini ketika tekanan mikron dan ini benar-benar Masya Allah jadi lebih ganas maneh balik ambulan ngangin wasafar lan utawi lunga maring akhirat iku baidun perjalanan menuju ten akhirat masih panjang dunia semakin habis perjalanan menuju akhirat panjang wasaf
Wazatulan utawi bekale sangune iku tofifun jajal. Tofifun setitik. Sangune setitik, perjalanannya jauh, akan kembali lagi ke dunia semakin habis, ajal semakin tuh mengoyak-ngoyak kepada kita. Iki terus wal khotor lan temstune kekhawatiran iku azimun, spekulasi. Di kekhawatiran itu ya spekulasi. Kita sangat agung. Watoriku lan temen setu, watoriku lan utawi dalan iku sadun tertutup. Masya Allah, dalan golek ilmu, golek ngaji, golek akhirat tertutup kabeh. Pada waktu ini Pak, ora iki tok mulai biyen niki kuncine. Wa mautai perkara siwal kholisi kang sakliyane murni liwajillah krana arahe Gusti Allah. Minal ilmi baik niku ilmu wal amali wal amali lan amal. Indan nakidi ing dalem ngarsane Gusti Allah kan niti-niti al basiri kan basir kan mirsani sampai dewetil sampai jelimet-jelimet iku radun. Iki catetane Imam Ghazali sing panjenengan perlu stempel. Wa masiwal kholisi liwajillahi minal ilmi wal amali indan naqidi al bashir raddun. Wis mbok panjenengan ngaji, mbok panjenengan salat, mbok panjenengan puasa, mbok panjenengan haji, mbok panjenengan umroh lek ora khalis liwajillah raddun ditolak kabeh. Dan